NIM 2311538 dari kelas IF1. Pada kesempatan kali ini akan menjelaskan tentang proyek lingkungan bisnis saya yang terdiri dari 3 bidang, yaitu lingkungan hukum, lingkungan teknologi, dan lingkungan sosial budaya. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang lingkungan teknologi saja. Nah, di sini ada daftar isinya, yaitu yang pertama kita bahas adalah lingkungan bisnis internal, lalu lingkungan bisnis eksternal, lalu yang ketiga ada permasalahan pada komunikasi bisnis, dan yang terakhir ada legalitas usaha. Nah, kita mulai dari yang pertama, yaitu value system atau sistem nilai. Dalam konteks teknologi, kualitas produk dan layanan sangat penting. Perusahaan harus menempatkan nilai kualitas sebagai prioritas utama untuk memastikan produk dan layanan mereka dapat bersaing di pasar yang kompetitif. Dengan meningkatnya ancaman keamanan cyber, perusahaan harus mengutamakan nilai keamanan dalam semua aspek bisnis teknologi mereka. Perlindungan data pelanggan, keamanan infrastruktur IT, dan kepatuhan terhadap regulasi menjadi bagian integral dari nilai ini. Dalam mengadopsi teknologi, perusahaan juga harus memperhatikan dampak lingkungan dan sosialnya. Nilai berkelanjutan menekankan pentingnya bertindak secara bertanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat. Kemudian ada visi misi. Visi perusahaan harus menggambarkan gambaran masa depan yang diinginkan oleh organisasi. Ini melibatkan menciptakan citra yang jelas tentang di mana perusahaan ingin berada dalam jangka waktu tertentu, seperti 5 atau 10 tahun ke depan. Visi ini juga harus mengartikulasikan bagaimana perusahaan melihat dirinya berkontribusi pada kemajuan teknologi dan memengaruhi perubahan di industri dan masyarakat. Untuk misinya sendiri, yaitu bisnis teknologi harus menerapkan tujuan utama atau core purpose perusahaan. Ini bisa berupa memberikan solusi teknologi inovatif, menciptakan pengalaman pengguna yang unggul, atau menciptakan dampak positif dalam masyarakat. Misi ini memberikan fokus yang jelas tentang apa yang harus dicapai oleh organisasi dalam menjalankan operasinya. Nah, lalu diikuti selanjutnya ada kekuatan utama hubungan bisnis. Dalam konteks bisnis teknologi, kekuatan utama dalam hubungan bisnis merujuk pada faktor-faktor yang memberikan keunggulan kompetitif kepada perusahaan dalam membangun dan mempertahankan hubungan yang positif dengan pelanggan, mitra, dan pemangku kepentingan lain. Kekuatan utama ini membantu perusahaan untuk mencapai tujuan strategisnya, memperluas pangsa pasar, dan memperkuat posisinya dalam industri. Di antara lain ada kekuatan utama ini ada inovasi teknologi, kemitraan strategis, kualitas produk dan layanan, serta keterandalan infrastruktur. Kemudian selanjutnya ada image dan brand perusahaan. Image dan brand perusahaan dalam lingkungan bisnis teknologi sangat penting karena mereka mencerminkan citra dan persepsi perusahaan di mata pelanggan, mitra, investor, dan masyarakat secara umum. Dengan memperhatikan faktor-faktor ini dan konsisten dalam menjaga reputasi perusahaan teknologi dapat membangun image dan brand yang kuat yang membantu mereka bersaing dalam pasar yang kompetitif dan terus berkembang. Di antaranya ada inovasi dan kreativitas, kualitas produk dan layanan, keamanan dan privasi, pengalaman pengguna yang unggul, pelayanan pelanggan berkualitas, serta reputasi dalam industri. Yang unsur lingkungan internal lainnya adalah budaya perusahaan. Budaya perusahaan di lingkungan bisnis teknologi sangat berperan penting dalam membentuk identitas, nilai-nilai, dan perilaku karyawan, serta memengaruhi kinerja organisasi secara keseluruhan. Budaya perusahaan di lingkungan bisnis teknologi sangat dinamis dan berkembang seiring waktu. Tetapi, ciri-ciri di atas mencerminkan aspek-aspek inti yang sering dijumpai dalam perusahaan teknologi yang sukses. Di antaranya ada budaya inovasi, kolaborasi, keterbukaan dan transparansi, serta fokus pada pengguna. Lalu ada unsur lainnya lagi, yaitu sumber daya manusia perusahaan. SDM dalam lingkungan bisnis teknologi memiliki peran yang sangat penting dalam kesuksesan perusahaan. SDM yang berkualitas dan terampil adalah salah satu aset terpenting dalam kesuksesan perusahaan teknologi. Oleh karena itu, investasi dalam pengembangan, pengelolaan, dan mempertahankan SDM yang baik menjadi kunci bagi pertumbuhan dan keberhasilan jangka panjang perusahaan dalam industri yang kompetitif ini. Unsur-unsur yang mempengaruhi SDM ini ada keterampilan teknis yang kuat,
lalu kemampuan belajar dan beradaptasi, kreativitas dan inovasi, kemampuan komunikasi dan kolaborasi, kemampuan memecahkan masalah, dan keseimbangan kerja hidup. Lalu unsur yang terakhir ada physical resource dan technical capabilities. Physical resources dan technical capabilities merupakan dua aspek kunci dalam lingkungan bisnis teknologi yang saling terkait dan berdampak pada kemampuan perusahaan untuk beroperasi, berinovasi, dan bersaing dalam pasar. Ini mencakup fasilitas fisik seperti kantor, laboratorium, pusat data, pabrik, dan gudang yang digunakan untuk operasi perusahaan. Infrastruktur fisik yang memadai penting untuk mendukung operasi sehari-hari dan pengembangan produk dan layanan. Kedua aspek ini, physical resources dan technical capabilities, saling melengkapi dan menjadi fondasi bagi kesuksesan perusahaan dalam lingkungan bisnis teknologi. Dengan memanfaatkan secara efektif sumber daya fisik dan kemampuan teknis yang dimilikinya, perusahaan dapat mengembangkan produk dan layanan yang inovatif, memperluas pangsa pasar, dan mempertahankan keunggulan kompetitif di pasar yang telah berkembang ini. Di era digital ini, kemampuan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasi data menjadi sangat penting. Lalu untuk bagian lingkungan bisnis eksternalnya ada lingkungan mikro. Lingkungan mikro dalam konteks bisnis teknologi merujuk pada faktor-faktor internal yang memengaruhi operasi strategi dan keberhasilan sebuah perusahaan di dalam industri teknologi. Lingkungan mikro ini mencakup berbagai aspek yang berada di bawah kendali langsung perusahaan dan memengaruhi daya saing serta posisi perusahaan dalam pasar teknologi. Lalu ada lingkungan makro. Lingkungan makro dalam bisnis teknologi mencakup faktor-faktor eksternal yang berada di luar kendali langsung perusahaan, tetapi memengaruhi operasi, keputusan strategis, dan keberhasilan perusahaan dalam industri teknologi. Faktor-faktor ini memiliki dampak yang signifikan terhadap arah dan perkembangan perusahaan di tingkat industri dan pasar secara keseluruhan. Lalu yang selanjutnya ada contoh studi kasus. Perusahaan X adalah penyedia layanan cloud computing yang menawarkan solusi infrastruktur, platform, dan perangkat lunak sebagai layanan kepada pelanggan di berbagai industri. Persaingan semakin ketat dari pesaing yang menawarkan harga lebih rendah dan fitur-fitur tambahan yang lebih menarik. Selain itu ada peningkatan kekhawatiran tentang keamanan data dan privasi pelanggan yang memengaruhi kepercayaan pada layanan cloud. Nah, tindakan yang dapat diambil adalah yang pertama, perusahaan bisa melakukan inovasi produk, penekanan pada keamanan, strategi harga, dan peningkatan layanan pelanggan. Yang terakhir ada izin dan legalitas usaha. Dalam lingkungan bisnis teknologi seperti halnya dalam industri lainnya, izin dan legalitas usaha merupakan bagian yang penting yang harus diperhatikan. Meskipun lingkungan bisnis teknologi seringkali cenderung dinamis dan inovatif, perusahaan tetap harus mematuhi berbagai regulasi dan undang-undang yang berlaku. Memastikan kepatuhan terhadap semua persyaratan izin dan legalitas usaha ini adalah langkah penting bagi perusahaan teknologi untuk menjaga reputasi mereka, mengurangi risiko hukum, dan memastikan keberlanjutan operasi bisnis dalam jangka panjang. Demikian penjelasan dari lingkungan bisnis di bidang teknologi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai berjumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.